Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masya Allah, Aminah semangat banget ya. Bagus, bagus, bagus. Seperti biasa, saya Bella Fauzi dan kita akan seseruan selama 1 jam ini. Jadi menjelang maghrib akan banyak deh yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambah ilmu keislaman dan nanti bakalan seseruan bareng, bakalan ada kuis bagi-bagi hadiah juga. Tapi sebelumnya nih, Bella mau nanya sama pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio, apa kabar? Baik. Wow, semangat deh. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar, mantap. Semoga akan lancar terus ya. Keren banget nih. Ini ceria-ceria banget teman-teman hari ini. Dan pastinya yang di rumah juga. Seperti baju yang Bella kenakan ini kece sekali. Karena ini adalah wardrobe by Ease and Hijab by Zayana. Yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Jadi serat ini yang membuat hijab ini selalu adem. Meskipun kita lagi puasa, aktivitas kita padat. Tapi kita tetap nggak akan kegerahan karena hijab ini selalu membuat kita menjadi adem gitu. Nggak akan kegerahan. Gitu teman-teman. Nah hari ini kita juga nanti buat yang mau jalan-jalan, siapa yang suka traveling di sini? Semuanya suka ya. Oke, jangan khawatir, nanti kita akan ada tayangan halal travel bersama Abinaya Tour and Travel. Nah terus kalau misalnya mau cari hidangan untuk takjil, hidangan untuk berbuka puasa, hari ini kita juga mau bagi-bagi tips tentang hidangan-hidangan enak dari Le Gourmet Bread Boutique. Nah, terus ada lagi nih yang gak kalah seru, siapa yang mau hadiah? Pasti semuanya mau hadiah. Jangan khawatir karena nanti akan ada kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu harga hemat, rasa lezat. Iya, itu semua di segmen selanjutnya ya. Nanti akan ada Kakak Sarwendah yang bawakan kuis itu. Nah sebelumnya ini Bella mau mengajak teman-teman untuk lebih mengasah kepedulian di bulan Ramadan ini. Kan katanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kepedulian. Bener nggak sih teman-teman? Benar ya. Nah tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan selama bulan Ramadan ini agar kita ibadahnya lebih maksimal dan kita juga lebih berguna gitu terhadap sesama. Nah untuk itu saya mau mengundang sahabat saya, ini dia AA Reza. Assalamualaikum At. Terima kasih sudah datang lagi. Silakan duduk AA. Iya, AA puasa? Insya Allah. Insya Allah. Saya juga nih alhamdulillah belum. Silakan duduk Kak. Saya juga alhamdulillah lancar puasanya. Belum alhamdulillah masih belum ada yang skip gitu ya. Iya alhamdulillah. Penuh berkah sekali memang bulan Ramadan ini tahun ini. Insya Allah. Nah ini kan sesuai dengan tema kita hari ini, teman-teman yang di studio maupun yang di rumah. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai bulan Ramadan, bulan kepedulian. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengasah kepedulian di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Iya. Bulan Ramadan kenapa disebut juga bulan kepedulian? Karena kita bisa merasakan hidup bagaikan orang yang susah, orang yang miskin, yang senantiasa diberikan rasa lapar. Karena berpuasa itu menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Iya ya. Dan menahan lapar dan haus gitu iya, ya. Berarti kan banyak saudara-saudara kita bisa merasakan seperti mereka. Betul, ya. betul. Kalau tidak dengan riadoh pelatihan puasa ini mungkin kita tidak akan ada sifat rasa peduli kepada mereka. Iya. Tapi pada saat kita merasakan, oh gini ya rasanya lapar tuh. Iya, betul. Oh gini ya rasanya haus tuh. Iya, kalau ya? kita biasanya kalau kita punya rezeki, punya yang mampu ya, betul. di standar di atas itu kan. Kalau yang mau makan tinggal minta, tinggal pesan segala macam. Tapi orang-orang miskin, orang-orang yang susah, mau makan, dia mau cari-cari dulu. Uang dapat 1.000, 2.000 aja susah. Tapi kita bisa merasakan seperti mereka. Nah itulah dengan adanya ibadah puasa ini akan menimbulkan sifat-sifat kepedulian dalam diri kita untuk bisa lebih care kepada orang-orang yang susah di antara kita. Benar juga sih, mungkin juga dengan kita berpuasa menahan lapar dan haus itu juga bisa turut membangkitkan empati kita gitu ya terhadap saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Makanya jadi hadir sifat peduli kepada mereka. Oke, iya makanya puasa itu baik sekali manfaatnya ya A, ya. Luar biasa. Udah pasti kan kita menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat,
perbuatan yang tidak baik. Betul. Kita diarahkan atau didorong oleh Allah ini untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Nah di sini momen buat kita sebetulnya ya. Momen sampai ya? Iya, sampai-sampai kata Rasulullah, afdalus shadaqah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu bulan si Ramadan. Oh, berarti kita memberikan sesuatu kepada orang itu di bulan Ramadan, kita bisa lebih merasakan lagi luar biasanya kita. Coba deh saya posisi kayak orang-orang susah, orang miskin seperti itu. Iya ya. Coba kita posisi di situ, kita mampu nggak kira-kira? Belum tentu kita sekuat mereka loh, iya kita kan? mampu Iya, gitu betul, loh. Makanya di sini kepeduliannya harusnya hadir. Makanya kan kalau kita lihat sampai kata Rasulullah, engkau memberikan bukan puasa ke orang yang sedang berpuasa, mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun kan. Berarti begitu luar biasanya orang sedang puasa, karena tidak hanya hablum minallah wa hablum minannas. Nah, di bulan Ramadan terlihat loh orang-orang yang peduli, orang-orang yang mulai begitu concern. Coba deh kalau kita lihat apa sekarang tuh, yang perbedaannya atau tanda-tandanya orang yang mulai peduli itu seperti apa? Buka puasa di rumah-rumah, datengin anak yatim kasih buka puasa. Iya. Ya kan? Biasa kan itu? Ya kan? Jarang dong di bulan bulan yang lain, betul nggak? Iya, betul. Tapi di bulan Ramadan semua berbondong-bondong nyari yayasan rumah yatim. Iya, betul. Nyari-nyari buat gimana saya bisa bersedekah. Di jalanan kita dikumpulin di rumah, semua sosialnya luar biasa. Nah ini berarti Allah mendatangkan bulan Ramadan itu bulan kepedulian buat orang-orang yang tidak peduli saat ini. Biar dikasih rasa untuk bisa peduli kepada mereka. Paling nggak satu bulan dalam 1 tahun lah gitu ya. Betul gitu. Tapi ini kan pelatihan nih namanya nih, Mbak Bella. Pelatihan ini untuk bisa kita melaksanakan 11 bulan ke depan. Iya sih. Jadi harusnya nggak mentok hanya di bulan Ramadan aja. Tapi setelah bulan Ramadan pun juga kalau bisa kebaikan itu terus berlanjut. Gitu terus kalau bisa istiqomah. Istiqomah, ya itu pastinya juga diharapkan sama kita semua ya teman-teman ya. Iya. Lalu sebenarnya langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu peduli sama sesama. Itu apa aja kira-kira? Ya banyak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diajak, diperintahkan sama Allah untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk ketakwaan kan, termasuk puasa kan, kan bagian daripada ketakwaan kan. Pastinya. Kemudian kita jangan sampai kita mengajak atau berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang keburukan atau kejahatan. Berarti Allah melarang kita untuk mengajak orang untuk melakukan keburukan. Ini momen bulan Ramadan, yuk kita ngajak, balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Bahasanya gini, kita ini menyampaikan sesuatu kebaikan. Semoga kebaikan ini juga pasti balik buat kita, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Jadi tunjukannya berbuat baik aja lah. Fastabiqul khairat aja lah. Fastabiqul khairat. Iya, berlomba-lomba aja berbuat baik aja. Iya, berlomba-lomba, dan diharapkan berlomba-lomba berbuat kebaikan tidak hanya pada saat bulan Ramadan ini saja, tapi juga terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Iya, karena kata Allah, innal ya, hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Mantap. Ini keren banget, tapi sayang kita harus rehat terlebih dahulu. Siap. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Terima kasih banyak loh Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Amin. Teman-teman gimana, masih kuat puasanya ya? Masih kuat lah. Gimana, udah ada bayangan nanti buka puasa mau buka pakai apa? Loh kok buka gaprek bensu. Tapi ini kalau misalnya mau yang manis-manis nih, ini kebetulan Bella lagi mau nanya sama temen Bella nih. Jadi dia ada seorang produk spesialis dari Le Gourmet. Kira-kira kalau kita mau buka puasa, enaknya hidangannya apa aja ya? Mendingan langsung aja yuk kita invite, ini dia Mbak Rara. Mbak Rara, apa kabar? Ini Mbak Rara masuk kok jadi rame ya? Aduh, iya.
oke. Iya, aduh pada dada-dada. Iya nggak apa-apa. Jadi Mbak, gini, aku tuh hari ini kan lagi pengen yang manis-manis untuk berbuka puasa karena kan ajaran Rasulullah juga adalah berbukalah dengan yang manis-manis ya. Betul. Kira-kira Mbak Rara nih, kalau misalnya dari Le Gourmet ada nggak sih apa ya? Kira-kira masukan nanti aku tajil enaknya makan apa ya gitu buat buka puasa. Kan kalau yang buka puasa pengennya manis-manis kan. Kita mulai dari yang manis-manis dulu ya. Iya. Ini ada sagu rangi. Iya enak banget. Kemudian ini ada kolak biasa kan. Nah ini tapi kolak spesial loh, beda dari yang apa yang bikin jadi spesial? Pokoknya harus dicipin dulu sih nanti. Iya, nanti kan. Betul, habis pas buka puasa. Iya, habis buka puasa. Iya benar-benar. Ini ada biji salak, ada bubur sumsum, kemudian ada puding pelangi. Wow. Kemudian ada puding orange, puding pandan. Kemudian ada puding longan. Ini favorit banget yang longan ini. Gitu. Puding longan tuh ini ya favorit gitu ya. Iya betul. Ini cuma puding-pudingan aja terus ada selain yang manis-manis ada juga yang asin-asin pastinya dong. Ini ada kroket kentang. Nah kita kroket kentangnya itu pakai bumbu kacang. Kroket kencang. Ya, kemudian ada sosis brodi isi daging, ada pastel, ada ini sebenarnya pastel ada yang isi sayur, ada yang isi ayam. Cuman ini sekarang lagi yang isi sayur. Isi sayur, sehat dong. Betul. Kemudian ada lemper spesial isi ayam, ada risoles isi rogut ayam. Ini enak banget. Nanti pokoknya semuanya Mbak Bella harus coba loh. Mau, aku mau banget. Makasih loh saran-sarannya Mbak Rara. Tapi ngomong-ngomong nih kalau misalnya aku lagi jalan-jalan gitu sama teman, sama keluarga, kira-kira di mana ya? Aku bisa nemuin Le Gourmet tuh di daerah mana aja gitu? Itu kita ada banyak banget lokasinya. Ada di mall-mall juga banyak. Di mall-mall ada ya? Ada di Pondok Indah Mall. Kemudian yang ada di Plaza Senayan. Tadi Plaza Senayan itu di lantai 3. Kita sekarang udah pindah ke lantai dasar. Jadi sekarang Le Gourmet di Plaza Senayan di lantai dasar ya? Kemudian ada juga di Kota Kasablanka. Ada di Jalan Mahakam, ada di Johar, ada di Kemang, ada di Senopati, sama ada di Geraha Niaga. Ada banyak kan? Banyak banget. Iya, banyak banget. Nggak susah jadi kalau mau cari Le Gourmet. Betul. Terus ada telepon juga kalau misalnya nggak mau repot jalan ke tempat-tempat tadi tuh, ke mall gitu, ada juga kita bisa telepon langsung buat delivery di 725-3208. 725-3208. Ada satu lagi 725-3209. Oke, 725-3209. Itu dia teman-teman sarannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Bella. Thank you. Jadi ini semuanya buat aku nih. Betul banget. Ini pokoknya nikmatin deh semuanya ya. Iya. Oke, Lara. Terima kasih banyak ya Mbak Rara ya. Dadah. Selamat berbuka. Terima kasih. Waduh, Mbak Rara tuh memang manis ya. Dia suka membawa yang manis-manis jadi manis gitu. Tapi saya senang kalau ada Mbak Rara jadi semangat teman-teman di studio ini. Alhamdulillah. Ya udah tadi abis dari Mbak Rara saya balik lagi ke A.A. Reza, nggak apa-apa ya? Oke. Oke, A.A. Reza. Ini kita balik lagi nih ke topik kita yang tadi. Jadi ini kan bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Tapi kalau misalnya kita ngelihat saat ini gitu sangat disayangkan. Tapi saya berharap sih di bulan Ramadan nggak ada ya. Tapi biasanya di bulan-bulan sebelumnya gitu. Apalagi di era sosial media seperti sekarang ini. Sesama saudara Muslim gitu. Tapi mereka tuh kerap bertikai, berantem gitu. Mungkin via sosial media karena mungkin ada perbedaan pandangan atau perbedaan dukungan politik. Padahal tuh ya mereka sama-sama saudara Muslim gitu, tapi karena perbedaan tersebut akhirnya jadi konflik gitu. Itu sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya di dalam Islam sendiri melihat itu, atau dulu Rasulullah saat menjalankan syariat Islam itu menanggapi konflik dengan sesama saudara itu bagaimana? Al-Quran menyampaikan wasawirhum fil amar, dimusyawarahkan dalam segala urusan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini sebagai sesama orang beriman itu bersaudara ya. Kalau kita yakini itu di situ, pasti kita nggak bakal saling bermusuhan, tidak berantem, tidak saling mengejek, atau ada, walaupun ada perbedaan pendapat, kita punya imam 4 mazhab saja, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Mereka memiliki ijtihad fatwa-fatwa yang ingin disampaikan, tetapi tidak mengurangi persaudaraan kepada imam itu gitu loh. Mereka tetap akur, tetap baik, saling menghormati. Gitu ya. Tujuannya sama Allah kan. Allah. Ya perbedaan, makanya ikhtilaf fi ummati rahmah.
perbedaan setiap umat itu adalah rahmat sebetulnya. Apa rahmat itu? Rahmat itu Allah mendatangkan kepada siapa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu turun kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang yang baik bahasanya. Kalau kita ingin diangkatnya rahmat sama Allah, ya itu tadi saling mengejek, musuhan, berantem, walaupun lewat medsos. Karena kalau sudah lewat medsos, itu kan nggak kelihatan nih yang mainkan hati kita. Iya, dunia maya. Dunia maya kan nggak kelihatan, tapi kita memperburuk hati kita, jadi galau, jadi nggak tenang gitu loh. Makanya ini bahaya sebetulnya kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Belajarlah berbuat adil. Berbuat adil itu, kalaupun kita aktif di media sosial, itu tadi, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kebaikan, jangan menebarkan kebencian. Khawatir kita ini, karena apa? Karena kata Rasulullah, hindari dalam berpuasa ini 5 hal. Oh, apa aja tuh? Khamsatu asya'atu betul sawm itu betul sawabah. Hindari 5 hal. Yang pertama adalah al-kazib, bohong. Kedua wal ghibah. Yang ketiga nih, wan namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu yang juga bahaya. Yang orang bermusuhan aja kerjanya, benci aja sama orang tuh. Mau orangnya kayak gimana, tetap aja dia nggak suka. Nah ini bahaya. Ini tidak hanya puasa yang tidak diterima sama Allah, seluruh amalan tidak akan diterima. Kalau mengadu domba ya. Mengadu domba. Iya. Yang keempat dan kelima apa? Wal yaminul ghamus, bersaksi palsu, dan wanadhuru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Itu dia, bahaya itu, juga bahaya. ya. Kita ngelihat sesuatu kayak Mbak Rara tadi lewat ya, kalau kita diikuti dengan syahwat bisa menghapuskan puasa kita kan gitu. Tapi kalau kita hanya lihat oh ya udah subhanallah, masya Allah cukup gitu, tidak sampai syahwat, tidak akan mengurangi pahala puasa. Saya yakin di sini teman-teman kan Bara senang karena ada Le Gourmet ya. Terkendali lah di sini teman-teman kita ya. Apalagi nih setelah ini kita juga mau ngajak jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi setelah ini nih teman-teman jangan kemana-mana karena setelah ini saya mau mengajak Anda untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, di segmen kali ini saya mau nanya nih, siapa sih yang rindu pengen ke Tanah Suci untuk umroh? Saya. Untuk haji? Saya. Iya ya, pasti semuanya tuh rindu untuk ingin bisa kembali ke Tanah Suci. Nah, kalau Reza sendiri ini ya, alhamdulillah sudah pernah ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kebetulan diizinkan sama Allah untuk menjadi pembimbing berangkat umroh dan haji. Oh, masya Allah. Kan wisata halal ternyata juga sudah banyak menawarkan paket ke Turki. Salah satunya adalah dari Abinaya Tour and Travel. Jadi bisa ke Turki juga ternyata gitu ya. Ini kebetulan adalah salah satu negara yang pengen banget saya kunjungin. Udah pernah ke Turki? Alhamdulillah udah pernah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ke sana tuh apa aja sih yang yang harus banget kita kunjungin gitu? Ya itu tadi Hagia Sophia itu tempat tadinya gereja, di atasnya ada gambar Bunda Maryam dengan Nabi Isa yang digendong, tapi sekarang diganti karena kemenangan Islam, diganti dengan masjid, di samping kanannya Allah dan Muhammad. Iya, betul. Tapi tidak dihapus gitu ya. Iya, betul. Tapi sekarang udah jadi museum kan. Kemudian ada museum-museum peninggalan Rasulullah, di situ ada tongkat Nabi Musa di Topkapi itu, itu bisa lihat kita. Wah, banyak gimana sekali tongkat ya. Nabi Musa itu seperti apa sih? Apa besar 15 meter atau cuman seperti itu? Oh, Masya bisa Allah. lihat. Jadi banyak sekali yang bisa dilihat ya, ya. Luar biasa. Jadi ini buat Anda nih yang sudah berniat untuk ingin pergi ke luar negeri tapi ingin yang bernuansa Islami. Ya udah deh, mendingan langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Nah ya, pemirsa, ya udah jangan kemana-mana, kita mau rehat dulu. Tapi setelah yang satu ini kita akan balik lagi dan ngajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah Geprek Bensu bagi berkah. Jadi tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Sekarang Bella mau nanya nih sama teman-teman semua, siapa yang mau hadiah? Mana suaranya? Wah, banyak ya. Yang mau ikutan kuis, mana suaranya? Mantap, ternyata ya di studio aja banyak ya yang mau ikutan ya. Oke, ya udah deh, kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah bersama Sarwenda. Hanya di Geprek Bensu aja. Semua pemirsa berkah Ramadan. Sekarang waktunya Sarwenda di sini buat nemenin Anda semua. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat ya. Masih kuat gak? Ya aja kuat loh. Masih semangat gak? Supaya kalian tambah semangat lagi nih, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI, jadi aman sekali. Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai Rp1 juta bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Caranya gampang banget, Anda tinggal telepon langsung ke sini dan jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Nomor teleponnya 02151551111. Aku tunggu ya, tapi ada passwordnya juga loh. Setelah aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda melanjutkan dengan hanya di Geprek Bensu aja. Gampang banget kan? Silakan langsung telepon ke sini. Harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay! Dengan siapa di mana? Rasma di Depok. Oke, Rasma, udah beli geprek belum nih buat buka nanti? Belum nih Mbak, baru mau mesen. Oke, pertanyaannya langsung ya. Apa menu geprek bensu yang terbuat dari telur asin? A. Geprek bensu telur puyuh. B. Ayam geprek telur asin. B. Ayam geprek telur asin. Yeay, benar. Selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung sama pemenang. Selamat ya. Selamat. Nah, kira-kira sambil nungguin penelpon kedua nih, aku mau ngasih tahu kalau misalnya Geprek Bensu ada keluarin menu khusus spesial Ramadan, saus opor ayam hanya 20.000 aja. Dan mau. Oh ini udah ada yang telepon. Halo. Harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu. Ini kreatif Hanya ya, dia di Geprek bikin Bensu. Hanya di Geprek Bensu aja. Harga Hanya di Geprek Bensu aja. Dengan siapa di mana? Rusli di Jakarta. Oke, langsung ya. Apa nama goyang geprek ciri khas dari Geprek Bensu? A. Goyang bebek. B. Goyang geprek. Goyang bebek atau goyang geprek nih? Goyang geprek. Oke, yes, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung sama pemenang. Nah, selamat ya buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget buat kita semua. Nah, buat yang belum kebagian nih, jangan kecewa dulu karena aku membagikan hadiah itu setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini gagal, besok telepon lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih Kakak Sarwenda.
Dan selamat ya untuk yang sudah menang hari ini. Dan pastinya kalau misalnya ngeliat geprek bensu tuh, aduh bawaannya kayak pengen buka puasa pakai geprek bensu aja kali ya. Tapi kalau misalnya sebelum makan geprek bensu, enaknya tuh makan yang manis-manis. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah maupun yang di studio lagi cari takjil yang enak untuk berbuka puasa, jangan repot-repot deh. Udah paling bener takjilnya di Le Gourmet Bread Boutique aja. Kenapa? Karena di Le Gourmet itu lihat dong, ini menunya tuh lengkap banget. Dari mulai pastry sampai tradisional semuanya ada. Jadi kalau misalnya nyari takjil, pokoknya ke Le Gourmet aja. Oke? Oke, mantap. Ya udah deh, ini udah ngomong-ngomongin takjil daripada lupa gitu ya, kan belum maghrib. Sebentar lagi mau maghrib, jadi mendingan waktunya kita break dulu aja untuk menantikan azan maghrib. Jadi tetaplah bersama kami. Setelah ini kita akan kembali lagi di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, rasanya hari-hari ini tanpa kecuali kita semua umat Islam dan juga saya yakin bahkan kita semua sebagai anak bangsa, kita bersyukur kita telah masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ada ungkapan yang sering kita dengar ketika Ramadan mulai tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu suatu ungkapan kesukacitaan. Dari kata marhaban itu dari kata ar-rahbu. Ar-rahbu artinya kelapangan. Jadi kita menerima Ramadan itu memasukinya dengan kelapangan dada, kesukacitaan dan kesyukuran. Di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa saja yang hatinya bahagia, bersukacita, penuh kesyukuran, masuk ke dalam Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bahagia dan syukur mendapat karunia Ramadan. Tetapi tentu kesyukuran ini tidak akan besar artinya bagi kita kecuali kalau kita mampu memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kita tahu Ramadan itu adalah kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Suatu kebaikan akan melekat pada diri kita apabila kita sebelumnya telah berusaha untuk membersihkan diri kita sebaik-baiknya. Maka para ulama menyampaikan, kalaulah hati seorang manusia itu diibaratkan seperti wadah, maka sebelum wadah ini diisi dengan air yang bersih, air yang menyegarkan, sebelumnya dia harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Maka membersihkan hati atau tazkiyatun nafsi itu penting. Kita berjuang di dalam Ramadan ini agar mendapat keberkahannya dengan terus-menerus membersihkan diri kita. Kalau di dalam ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bisa jadi seorang manusia itu berbuat baik yang banyak sekali, tetapi kebaikan itu bisa tercukur habis. Apa yang mencukur habis? Apa yang melenyapkan semua kebaikan? Hasad dan dengki. Maka kalau kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita sekarang, rasanya membersihkan diri kita, hati kita dari kebencian kepada satu sama lain, anak-anak bangsa adalah sesuatu yang niscaya.
kita tidak mungkin akan menikmati Ramadan ini dengan kebencian yang masih ada dalam dada. Dulu ada suatu kisah ketika Rasul SAW memuji seseorang bahwa dia adalah ahli surga. Para sahabat penasaran, apa amal yang membuat orang ini kok bisa dijamin sebagai penghuni surga. Ada seorang sahabat yang lalu menginap di rumah orang tersebut. Semalam, 2 malam, dilihat ibadahnya biasa saja. Pada akhirnya sahabat itu bertanya kepada anak muda itu, "Saya dengar Rasul memuji Anda sebagai penghuni surga. Apa yang Anda lakukan?" "Bermalam-malam saya bersama Anda, ternyata ibadah Anda biasa saja. Bahkan sholat malam saya lebih banyak dari Anda." Apa kata pemuda itu? Setelah merenung agak lama, dia mengatakan, "Puasa saya tidak istimewa, sholat saya tidak banyak, sedekah saya juga mungkin tidak istimewa, tapi ada satu amalan yang selalu saya lakukan sebelum saya tidur, yaitu saya membersihkan hati saya dari segala macam kebencian kepada orang lain. Sebelum saya merebahkan kepala di atas tempat tidur, saya tanamkan dalam diri saya, Allah, dengan ini saya berikrar padamu bahwa saya bersihkan hati saya dari segala macam kebencian kepada siapapun." Rasanya ini yang kemudian membuat pemuda itu mendapat kemuliaan masuk ke dalam surga. Membersihkan jiwa dari segala kebencian. Mari kita nikmati Ramadan yang penuh berkah ini dengan tanpa ada kebencian di dalam hati kita kepada siapapun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh masih di berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah kita semua sudah buka puasa ya. Teman-teman yang di studio juga sudah buka puasa. Udah segar, langsung segar semua ya. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa teman-teman semuanya yang di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Nah ini tidak terasa, sebentar lagi kita akan sampai di akhir acara. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan dulu nih sama Reza tentang mengenai inti dari bulan Ramadan, bulan kepedulian. Jadi sebenarnya apa aja sih yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama? Ya, merasakan kesedihan orang lain, merasakan kesusahan orang lain, maka akan timbul sifat kepedulian. Iya. Dan punya prinsip hidup seperti yang disampaikan Rasulullah, aliyadul uliya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, orang senantiasa care kepada orang-orang yang lebih susah, fakir miskin. Karena kata Rasulullah, as-sahyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, baidu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Tapi kebalikannya, wabakhilu, orang yang bakhil, pelit, koret, pokoknya susah ngasih, mergehesi susah ngasih orang, berat kayaknya gitu kan. Nggak peduli bahasanya sama orang. Makanya di situ kata Rasulullah, baidu minallah, baidu minan nas, baidu minal jannah, qaribu minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi insan-insan, manusia-manusia yang peduli, karena pada saat kita peduli kepada orang lain, kata Rasulullah, barang siapa yang suka menolong saudaranya, menolong orang lain, maka Allah pasti tolong dia. Dan ingat Mbak Bella, pada saat kita memberikan kebaikan kepada orang lain, suatu saat kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepada mereka. Gitu. Jadi
alangkah indahnya kalau hidup ini saling peduli, tidak ada perpecahan, tidak ada saling benci, saling menebar kedamaian, menebar keselamatan, kebaikan. Maka alangkah indahnya kita ini manusia-manusia hidup tuh tidak ada apa ya rasa-rasa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah gitu. Maka dijaga terus hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan untuk selalu mengingat Allah itu kita juga harus berada di dalam lingkungan orang-orang yang orang-orang baik ya, yang satu frekuensi dengan kita. Kadang kita harus berhubungan dengan orang yang tidak baik, tapi kita bisa mampu mewarnai di situ. Jangan mau diwarnai. Oke, maksudnya bagaimana tuh? Iya, mewarnai. Kita berbuat baiklah di situ. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan perbuatan buruk mereka, maksudnya gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki keimanan yang luar biasa, kita pasti masuk di dalam situ. Jadi kalau bisa mempengaruhi dengan hal-hal yang baik di lingkungan kita. Jadi mewarnai hal-hal kebaikan-kebaikan aja lah kita. Tapi jangan sampai terkontaminasi dengan keburukan, ya nanti iman kita malah lemah lagi kan. Malah kita bisa terpengaruh dengan mereka, malah kita balik lagi kepada masa jahiliyah kita lagi. Tapi pada saat kita mampu keimanan kita lebih kuat dan niatkan di situ untuk menyampaikan kebaikan dengan berdakwah kepada mereka, ini menjadi modal yang utama kuat buat kita. Jadi Allah akan tancapkan kekuatannya kepada kita bahwa kita ini sedang menyampaikan kalamullah wa kalamur rasul, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan dan untuk kebaikan bagi mereka gitu loh. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mantap, gitu. Itu dia. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Luar biasa, ini sangat bermakna sekali perbincangan kita hari ini, Reza. Terima kasih banyak. Sama-sama, atas waktunya. Besok-besok kalau diundang lagi jangan kapok ya. Insya Allah senang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Abinaya Tour and Travel serta wardrobe yang saya kenakan ini yang kece sekali, by Is and Hijab by Zayana, yang dibuat dengan menggunakan serat alami tencel. Dan pastinya menu berbuka puasa kita hari ini dari Le Gourmet Bread Boutique. Dan pastinya nih dia nih yang selalu bagi-bagi hadiah yang ayam gepreknya paling enak. Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih Kak Sarwenda dan Geprek Bensu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya udah deh. Kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.